Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang promil ya, khususnya aku pengen ngebahas tentang rahim. Nah, jadi di sini buat kalian yang butuh informasinya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang promil ya. Jadi lebih tepatnya aku akan mengingatkan buat kalian yang sedang promil atau buat kalian yang sedang ingin menikah, kalian wajib nonton video ini ya. Aku akan menceritakan berdasarkan sepengetahuan aku waktu aku program hamil yang zaman dahulu itu ya. Akan aku ceritakan kembali. Nah, kayak gitu. Nah, di sini buat kalian nih yang belum tahu ya, masalah terbesar pada rahim itu banyak banget ya. Jadi kalau misalkan kalian bertanya musuh terbesar rahim itu apa ya, banyak banget yang salah paham. Dia ngiranya musuh terbesar rahim itu adalah makanan-makanan pedas, padahal bukan ya. Aku jadi ingat ya, almarhum ibu aku tuh bilang waktu aku habis nikah dan aku belum hamil, dia tuh bilang kurangi makanan-makanan pedas kayak cabai, kayak lada. Dia nyuruh mengurangi makanan-makanan kayak gitu ya. Dia orang jadul, jadi pemahamannya itu menurut dia kalau misalkan rahim pengen sehat, jangan makanan-makanan pedas. Nah, kayak gitu, padahal itu salah ya. Jadi perlu kalian garis bawahi ya, musuh terbesar rahim itu adalah tepung, gula, terus MSG, terus apa sih namanya ya, makanan-makanan siap saji ya. Itu adalah musuh terbesar dari rahim ya. Dan itu pun musuh-musuh buat penyakit-penyakit yang lainnya ya. Jadi di sini dipastikan buat kalian yang sedang program hamil, kalian itu butuh kesehatan yang benar-benar sehat, benar-benar prima untuk bisa terjadi kehamilan. Nah, kayak gitu. Dan jujur aja, waktu aku program hamil zaman dulu itu, aku itu nggak makan mie instan, aku nggak makan bakso, aku benar-benar mengurangi makanan-makanan siap saji ya. Meskipun kalau aku kepengen, aku akan makan hanya sedikit aja. Itu adalah usahaku dimulai dari hal terkecil ya. Usaha dimulai dari hal terkecil dengan kalian mengurangi makanan-makanan yang tidak sehat, menerapkan gaya hidup sehat. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian berpikir yang pengen promil, kalian itu pergi ke dokter yang paling mahal atau ke rumah sakit yang paling bagus, tetapi gaya hidup kalian itu tidak dirubah, itu tuh menurut aku salah banget. Jadi kalau misalkan kalian nih buat yang program hamil, yang harus kalian lakukan adalah dimulai dari hal terkecil dulu ya, dengan cara kalian menerapkan gaya hidup sehat dan kalian harus makan makanan yang sehat. Terutama kalian harus menghindari tepung-tepungan, gula, MSG, dan kalian harus menghindari makanan-makanan siap saji ya. Jadi dipastikan untuk orang promil itu kalian butuh tenaga, atau bukan tenaga, maaf, butuh kesehatan yang benar-benar sehat ya, untuk bisa terjadi kehamilan. Itu tuh benar-benar harga mati, nggak boleh kalian nawar-nawar lagi. Dan mungkin sebagian orang, ada yang perokok, ada yang pemabok, ada yang badannya obesitas tapi dia tetap bisa punya anak ya, tapi tidak dengan kalian ya. Jadi jangan disamakan tubuh kamu dengan orang lain ya. Mungkin orang lain dengan menerapkan gaya tidak sehat, dia masih bisa punya anak, tapi berbeda dengan kita yang perlu usaha lebih ya. Jadi di sini poinnya buat kalian yang ingin program hamil, kalian itu harus menerapkan gaya hidup sehat dan kalian harus menghindari makanan-makanan yang tidak sehat. Nah, kayak gitu ya. Ingat, tepung, gula, MSG, dan juga makanan siap saji itu adalah musuh terbesar dari rahim. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini juga aku akan ngasih tahu nih ke kalian hal-hal yang bisa merusak rahim kalian. Mungkin kalian nganggapnya hal sepele ya, tapi padahal ini adalah fatal banget ya. Jadi, begadang itu adalah hal yang bisa merusak rahim kalian ya. Jangan disepelekan ya. Kayak aku ya dulu ya, zaman aku belum punya anak, hidup aku tuh suka begadang, entah nonton drakor, entah nonton film, entah ngeliat-ngeliat handphone, tahu-tahu udah jam 3. Dan itu adalah hal-hal yang harus kalian hindari jika kalian sedang promil ya. Karena kenapa? Ini bisa merusak rahim kalian. Kalau misalkan kalian nggak percaya, kalian bisa bertanya dengan dokter kandungan, apakah dengan begadang bisa merusak rahim kalian. Nah, kayak gitu. Kemudian di sini ada merokok, ada minum alkohol, itu adalah hal-hal yang udah jelas bisa merusak rahim kalian. Jadi buat kalian nih para wanita yang sedang merokok, kalau misalkan kalian pengen promil, sebaiknya ini dihindari. Nah, kayak gitu, karena ini bisa merusak rahim kalian ya.
Kemudian makanan-makanan yang tidak sehat ya, yang seperti aku sebutkan tadi, hal-hal yang bisa merusak rahim kalian itu adalah seperti tepung, gula, MSG, makanan siap saji, itu adalah makanan-makanan yang bisa merusak rahim kalian. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini tuh penting banget kalian diperhatikan, penting banget kalian harus benar-benar difikirkan sebelum kalian pergi ke dokter yang paling mahal atau rumah sakit yang paling mahal sekalipun ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin promil, dimulai dulu dari hal-hal yang terkecil ya. Jadi aku sering banget aku tuh ngomong ya, bahkan aku pernah bikin video juga, aku tuh bener-bener tidak makan mie instan, tidak makan bakso, dan aku bener-bener mengurangi makanan-makanan yang tidak sehat waktu aku program hamil. Kalau misalkan kalian ngeles, itu banyak orang perokok, pemabok tapi anaknya banyak. Ada yang sangat gendut banget atau obesitas tapi dia masih punya anak ya. Itu kalian jangan menyamakan tubuh kalian dengan dia ya. Mungkin dia dikasih kesuburan lebih, dengan dia badannya besar, dia masih bisa punya anak, atau dia hidupnya nggak sehat, dia masih punya anak. Berbeda dengan kita. Kita perlu usaha lebih untuk mendapatkan anak ya, dengan cara kalian menerapkan gaya hidup sehat, menghindari makanan-makanan yang bisa merusak rahim kalian. Nah, kayak gitu. Dan kemudian di sini hal yang bisa merusak rahim ya, kalau misalkan kalian itu, mohon maaf, olahraganya itu terlalu berlebihan ya. Jadi buat kalian yang olahraganya itu sangat berat, kalau misalkan kalian sedang promil, kalian sebaiknya kalian mengurangi ya. Tetap olahraga ya, karena olahraga itu benar-benar dibutuhkan juga buat orang yang promil, tapi jangan olahraga yang berat ya, kayak gitu. Olahraga berat tuh apa ya, mungkin angkat-angkat barbel, nah kayak gitu ya. Jadi ini tuh benar-benar bisa merusak rahim kalian, nah kayak gitu. Kemudian di sini hal yang paling penting juga, kalian itu harus bisa apa namanya ya, eh, apa eh, badannya itu kalau bisa standar. Dan jujur aja, buat memiliki badan standar itu kesusahan banget kalau buat diri aku ya. Cuman waktu itu waktu program hamil, aku hanya mengurangi makanan yang tidak sehat, mie instan, bakso, kayak gitu-gitu. Pokoknya aku berusaha semampu aku, dan aku tuh niat dari dalam hati ya. Kesannya itu sepele banget ya, menghindari makanan-makanan itu, tapi kalau nggak dari hati, ini tuh bener-bener paling susah ya. Jadi kalau misalkan kalian nih berobat ke dokter yang paling bagus sekalipun, tapi dari hal terkecil ini nggak diperhatikan, ini tuh percuma ya. Jadi bisa saya pastikan juga, kalau misalkan kalian tukang begadang, itu tuh mempengaruhi mood kalian. Kalian mudah stres, mudah cemas. Aku bisa ngomong ya karena aku ngalamin ya. Jadi intinya buat kalian yang sedang promil, alangkah baiknya harus ya, kalian harus bisa tidur yang cukup, jangan begadang. Karena itu adalah hal-hal yang bisa merusak rahim kalian. Nah, kayak gitu ya. Jadi intinya promilnya dimulai dari hal terkecil dulu sebelum kalian pergi ke dokter. Nah, kayak gitu ya. Kalau misalkan di atas 1 tahun kalian belum terjadi kehamilan, kalian itu alangkah baiknya kalian cepat-cepat ke dokter untuk mengecek rahim kalian bagaimana. Kemudian suaminya pun kalau bisa, bukan kalau bisa ya, harus bisa mengecek analisa spermanya bagaimana. Itu tuh sangat penting. Kalau misalkan kalian udah tahu masalahnya, dan ingat ya, 1 tahun belum menikah itu belum tentu rahim kalian bermasalah, belum tentu sperma kalian itu bermasalah. Cuman kalau misalkan dalam 1 tahun itu kalian belum punya anak, alangkah baiknya kalian dicek. Kalau misalkan dicek nggak ada masalah, oke, kita harus bersabar. Cuman kalau misalkan ada masalah, kalian harus diobati ya. Dan di sini untuk masalah sperma ya, jangan disepelekan ya. Jadi kebanyakan untuk program hamil itu yang disalahkan adalah si wanitanya. Karena si wanita itu memang banyak banget di rahimnya itu mengalami masalah-masalahnya ya. Kemudian di sini untuk wanitanya pun untuk laki-lakinya, maaf, dia juga tidak boleh begadang. Dia juga harus makanan-makanan sehat. Karena kenapa? Dengan dia tidak begadang, dengan menerapkan gaya hidup sehat, dengan makan makanan yang sehat, itu bisa membuat spermanya itu menjadi berkualitas. Dan aku selalu mengingatkan ya, banyak banget di video aku selalu mengingatkan, jangan mandi air panas, harus makanan-makanan sehat, tidak boleh begadang, agar si spermanya itu menjadi berkualitas. Nah, kayak gitu ya. Jadi intinya buat si istri, buat si suami, kalian harus sama-sama promil,
dan pastikan promil itu benar-benar dari hati ya. Jadi kalau misalkan promilnya hanya di mulut aja, itu tuh kayak yang percuma ya. Kadang kita kalau di depan orang-orang, kadang kita bilang lagi promil ini gitu, tapi promilnya itu nggak dari dalam hati ya. Jadi misal nih kamu makan promil buah semangka, misal kalian cuman baru ngelakuin 1 kali atau sehari 2 hari, habis itu udah, dan kalian pasti bilang ke orang-orang, aku udah promil ini, tapi udah berkali-kali tapi belum mendapatkan hasil. Padahal cara promilnya itu salah. Jadi kalau misalkan promilnya, misal nih kalian promil dengan buah semangka untuk memperbaiki kualitas sperma, kalian itu makannya itu benar-benar dijadikan rutinitas ya. Misal selama sebulan 2 bulan kalian dijadikan rutinitas makanan-makanan sehat, nah kayak gitu. Dan di sini kalian juga harus disesuaikan kondisinya. Kalau misalkan kalian punya diabetes, makan semangka ini tidak dianjurkan. Kalau misalkan kalian punya darah rendah, makanan ini tidak dianjurkan ya. Jadi pentingnya badan yang sehat dan prima saat kalian ingin promil ya. Karena kenapa? Dengan badan kalian sehat, kalian nggak sakit-sakitan, tubuh kalian nggak ada masalah, udah jelas sperma kalian itu insya Allah berkualitas. Dan sama untuk si wanitanya pun juga begitu. Kalau misalkan kalian nih ya makanan-makanan sehat, terus tidurnya cukup, kalian tidak stres, insya Allah rahim kalian juga sehat ya. Jadi intinya kalau misalkan promil itu dimulai dari hal terkecil dulu ya. Cukup kalian itu tidur yang cukup, makanan-makanan sehat, kemudian hindari stres, itu adalah yang pertama kali, dan ini tuh nggak bayar ya. Ingat, promil ini tuh nggak bayar. Promil diawali dengan hal terkecil dulu sebelum kalian pergi ke dokter ya. Jangan sampai kalian salah kaprah. Kalian pergi ke dokter yang paling mahal, kalian berusaha diobati, tetapi kalian itu begadang, kalian stres, kalian makannya sembarangan, kalian nggak menjaga tubuh kalian agar sehat, itu tuh salah banget ya. Cuman di sini aku akan mengingatkan, jika dalam 1 tahun kalian belum hamil, kemudian kalian ada masalah pas pengecekan, misal diagnosa spermanya misal OAT atau oligo, itu bisa diobati ya. Jadi kalian ikuti instruksi dokter. Dan untuk si wanitanya, misal kalian ada miom, ada ovarium, kalian fokus itu diobati ya. Jangan berpikiran hamil-hamil dulu, tapi fokus diobati. Masalahnya diobati dulu ya. Dan kalian juga harus tahu juga nih ya, masalah-masalah di rahim ya. Masalah di rahim itu banyak banget ya. Misal kayak ovarium, miom, radang panggul, hormonnya bermasalah. Itu adalah masalah-masalah dari rahim ya. Kalau misalkan kalian mengalami hal itu, fokus diperbaiki dulu, fokus diobati dulu. Masalah hamil itu nomor 2. Nah kayak gitu. Untuk si laki-lakinya, masalah-masalah kayak di sperma itu biasanya dari bentuk, gerakan, jumlah itu kadang bermasalah ya. Kalian harus dibenerin dulu. Misal diagnosanya itu OAT. Nah, biasanya testisnya itu ada benjolan, atau kalian ngalami hidrokel atau varikokel, itu kalian diobati dulu. Jangan fokus kalian berpikir hamil-hamil dulu, jangan. Ini malah bikin kalian stres. Jadi kalau misalkan kalian diagnosanya analisa spermanya ini, misal kalian OAT, kalian harus sabar, kalian harus diobati, fokus dulu, diobati dulu, setelah itu baru kalian berpikir tentang promil. Dan akan aku garis bawahi juga, kalau misalkan kalian belum siap pergi ke dokter ya, dari hal materi atau dari hal keuangan, kalian itu nggak apa-apa, nggak melakukan hal itu dulu. Kalian cukup promil yang bisa kalian lakukan di rumah apa aja, yang penting yakin. Tetapi di sini kalian nggak boleh berpikir terlalu lama ya. Jadi kalian cukup menenangkan, cukup berpikir, cukup menyiapkan mental untuk pergi ke dokter ya. Karena kalau misalkan kita program hamil ke dokter, masalahnya itu bukan tentang uang saja, tapi tentang kesiapan mental kalian ya. Dipastikan mental kalian tuh benar-benar udah siap. Kalian udah siap menerima kabar misal di rahim kalian ada miom atau hormon kalian bermasalah. Itu nggak boleh dijadikan hal stres, tapi harus diobati. Kemudian kalau untuk si laki-lakinya, misal dengan analisa sperma hasilnya ini, kalian harus terima juga hasilnya. Misal hasilnya OAT atau oligo, ini masih bisa diobati. Dan di sini benar-benar jangan dijadikan stres, karena kalau misalkan kalian percuma diobati tapi kalian stres, itu percuma. Nah kayak gitu ya. Jadi intinya buat kalian yang sedang promil, kalian promilah sesuai dengan kantong kalian. Jika saat ini kalian belum bisa ke dokter,
kalian bisa program hamil di rumah sendiri dengan hal apapun ya. Yang penting apa namanya, makanan-makanan yang sehat, nah kayak gitu-gitu. Atau kalian bisa promil dengan buah zuriat, atau dengan kayak apa namanya, kayak kurma. Pokoknya banyak banget ya produk-produk herbal untuk promil. Kalian bisa mencoba itu kalau misalkan kalian memang belum siap ke dokter. Nah, mudah-mudahan kalian apa namanya, paham ya apa yang aku sampaikan di sini. Intinya musuh terbesar dari rahim adalah makanan-makanan yang tidak sehat seperti tepung, gula, MSG, makanan siap saji. Dan ini pun juga musuh terbesar dari pria kalau emang mau promil, karena untuk sperma berkualitas kalian wajib banget makanan-makanan sehat. Jangan salah, ada makanan yang bisa membuat si sperma itu menjadi tidak berkualitas. Ya ada ya. Jadi ya seperti gula-gula gini, tepung-tepungan, ini adalah makanan-makanan yang bisa membuat si sperma menjadi tidak berkualitas ya. Dan kalian yang perokok, kalian yang peminum alkohol, kalau bisa kalian kurangi pelan-pelan, karena ini adalah kunci kalian sukses untuk menuju garis 2. Dan di sini, dan aku akan mengingatkan nih buat si istri ya, biasanya si istri itu akan mati-matian program hamil, dan si laki-lakinya itu tidak mau program hamil, biasanya kayak gitu. Makanya kalau ada suami yang mau analisa sperma, buat aku tuh hebat banget, karena nggak semua laki-laki mau ya. Dan di sini perlu kalian tahu juga, kalau misalkan suami kalian nggak mau promil, kalian nggak usah diambil pusing. Kalian cukup jalan sendiri dulu ya, dengan kalian mencoba makanan-makanan yang sehat atau minum asam folat, nah kayak gitu-gitu. Dan untuk suami, kalian cukup dibantu dengan misal kalian kasih jus semangka atau makanan-makanan yang bisa membuat sperma menjadi berkualitas tanpa dia harus tahu. Karena kenapa? Laki-laki itu kadang dia ngerasa diri dia tuh nggak kenapa-napa ya, padahal di diagnosanya itu spermanya itu bermasalah, karena mungkin dia tukang begadang, mungkin karena dia capek bekerja, mungkin kebiasaan dia minum alkohol, mungkin dia perokok parah. Nah kayak gitu. Makanya di sini perlunya kalian menata hati kalian untuk tetap apa namanya ya, sabar, untuk tetap yakin bakalan hamil. Karena kenapa? Untuk menuju program hamil itu kadang apa ya namanya, macamnya tuh banyak banget. Ada yang di apa namanya, ada yang di masalah keuangan, ada yang masalah di kesiapan mental, ada yang si suaminya nggak mau. Nah di sini pokoknya buat kalian yang sedang promil, pokoknya kalian itu bersabar, harus yakin ya. Jangan berpikiran aku harus ke dokter yang paling mahal, harus ke rumah sakit yang paling mahal untuk bisa garis 2. Jangan berpikir kayak gitu. Tapi kalian harus apa namanya, promil dengan sesuai dengan kantong. Yang penting yakin. Dimulai dengan menerapkan gaya hidup sehat ya. Dan untuk pengecekan rahim atau analisa sperma itu bisa dilakukan kalau misalkan udah di atas 1 tahun belum terjadi kehamilan ya. Kalian ikuti instruksi dokter. Kalau yang belum siap dari mental dan juga biaya, kalian nggak apa-apa nggak melakukan itu dulu. Yang penting kalian berpikirnya jangan lama-lama untuk mengecek diri kalian ada masalah atau tidak, daripada kalian itu menyesal. Nah kayak gitu ya. Dan pokoknya di sini buat kalian suami istri kalau bisa harus saling kompak ya. Istri itu biasanya yang paling semangat untuk promil, si laki-lakinya biasanya santai. Kalau misalkan kayak gitu, kalian harus sabar. Mungkin dibantu aja dengan menyiapkan apa sih, makanan-makanan yang bisa membuat si sperma menjadi berkualitas. Dan untuk si wanita, kalian bisa juga menerapkan gaya hidup sehat yang dari awal yang aku udah jelaskan. Dan di sini kalau misalkan suaminya nih belum siap ke dokter, kemungkinan 3 tahun lagi dia bakalan mau kalau dia udah sadar. Karena kadang orang itu butuh waktu untuk menyadari dirinya itu harus pergi ke dokter untuk melakukan program hamil. Nah kayak gitu. Cuma sekali lagi akan aku ingatkan, buat yang belum punya keuangan atau belum siap mental, kalian promilnya dimulai dari hal yang terkecil dahulu ya. Menerapkan gaya hidup sehat, mengonsumsi makanan-makanan sehat, dan pastikan kalian juga harus bahagia, tidak boleh stres. Karena kenapa? Kalau misalkan kalian stres, ini percuma, sangat-sangat percuma ya. Kunci utama untuk program hamil sukses itu adalah kalian harus bahagia. Jangan lupa kalian berdoa ya. Mungkin sebagian orang mendapatkan anak itu mudah, tapi berbeda dengan kita. Kita diwajibkan untuk berusaha dulu, diwajibkan untuk berikhtiar dulu, dan diwajibkan untuk berdoa, merintih, menangis
agar doa kita itu didengar. Dan kalian harus percaya juga, dengan kalian dikasih punya anak lama, itu tuh tandanya Allah cinta sama kalian. Karena Allah itu cuman kepengen kalian itu mendekat, berdoa, dan memohon agar dimudahkan dalam mendapatkan anak. Nah kayak itu. Nah cukup sekian informasi yang akan aku berikan di video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya meskipun hanya sedikit. Mohon maaf jika penyampaiannya itu agak membingungkan. Yang penting mudah-mudahan kalian poinnya itu tahu ya. Jadi musuh terbesar rahim itu ya makanan-makanan tidak sehat. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa kalian sedang program hamil, sebaiknya kalian diterapin menerapkan gaya hidup sehat. Nah kayak gitu. Nah terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Ini sayang.